Lovers, jumpa lagi kita dalam Ngopi bareng Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini kita akan membahas tentang keris Banten Sultan Ageng Tirtayasa abad ke-17 dengan dapur Jalak Ngure. Kalau kita bicara Banten, mungkin yang terbayang oleh kita sebatas Pantai Carita, Ujung Kulon, Anyer, mungkin Pantai Karangbolong. Padahal kalau kita tarik mundur ke belakang, maka sejarah Kesultanan Banten begitu luar biasa. Dimulai pada abad ke-16 melalui penyebaran agama Islam oleh Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, menjadikan Banten sebagai kadipaten pada Kesultanan Cirebon yang meliputi daerah Banten Pesisir dan Jayakarta. Kemudian bersama masyarakatnya bersepakat dalam membentuk Kesultanan Islam di sana, dan kemudian putra Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Hasanuddin disepakati menjadi Sultan pertama. Jadi kalau ditarik silsilahnya, Sultan Banten ini masih keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi jangan dikira Kesultanan Banten itu hanya seluas provinsi Banten saat ini. Keluar tol Serang, keluar tol Serang Timur, Serang Barat, Cilegon. Nah, tidak sebatas itu. Karena Kesultanan Banten berkembang sangat pesat. Selain menguasai Jayakarta, juga meliputi sebagian Jawa Barat. Dan mengalahkan, ini yang luar biasa nih, penguasa ilmu hitam, dukun, klenik, dan terus berkembang hingga sampai pada masa kekuasaan Sultan Abdul Fattah. Wilayah kekuasaan Banten itu berkembang sampai dengan Lampung, sebagian pesisir barat Sumatera, Pulau Bangka, pesisir barat Kalimantan, di atas kota Waringin, di bawah kota Sambas. Nah, jadi pada era Sultan Abdul Fattah inilah Banten memiliki kejayaan melalui armada angkatan lautnya yang kuat, terengginas, terlatih, tahan banting. Dan Banten menjadi kota perdagangan yang didatangi oleh merchant, vendor, supplier, partners, trader dari berbagai belahan dunia. Bayangkan betapa sibuknya pada saat itu. Sultan Abdul Fattah juga membina hubungan bilateral dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Bahkan ini yang luar biasa nih. Kesultanan Banten itu memiliki kedutaan besar di Inggris. Kaget nggak? Rintisan diplomatik hari ini sudah dirintis pada masa itu. Bayangkan networking yang sudah dilakukan oleh Banten pada masa itu. Jangan dibayangin gampang hari ini. Cukup zooming, video conference. Banten itu sudah go internasional. It's really amazing. Kerajaan yang diakui dunia. Nah, hal ini kan merupakan sebuah strategic thinking, sebuah pemikiran yang strategis untuk membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan besar tanpa perasaan minder, inferior, termasuk nih ya yang luar biasa nih, membangun aliansi dengan suku Viking dari kerajaan Denmark yang menguasai daratan Eropa dan pelautnya juga yang paling ditakuti
di Eropa. Orang-orangnya tinggi besar, menyeramkan. Pokoknya sangar blas. Pokoknya sangar. Kenapa berpikir melakukan aliansi? Ini betul-betul strategis adalah dalam rangka upaya pertahanan dan keamanan Kesultanan Banten. Karena di depan mata ada VOC yang sudah mulai mengintai Jawa. Luar biasa kan pemikirannya. Dan mulai masuk dengan merebut Jakarta dan mendirikan Batavia. Jadi begitu VOC masuk ke Batavia, Sultan Banten berpikir untuk menjalin partnership dengan kekuatan besar di luar. Untuk apa? Balancing power. Nah, balancing power. Perdagangan melalui jalur-jalur pelayaran itu sudah diganggu oleh kapal-kapal VOC. Jadi betul-betul harus dipikirkan bagaimana kelangsungan kerajaan ini. Tapi tetap Angkatan Laut Kesultanan Banten dapat mematahkan upaya VOC. Yang tentunya dilakukan by force, ya kan? Segala kekuatan militer kan dikerahkan VOC untuk menaklukkan Banten yang selalu gagal. Ini bukti sejarah. Dikarenakan kemampuan dan keahlian strategi dan aliansi Sultan Banten ini. So this is the point of partnership power. Kalau kita merasa ingin mengembangkan sesuatu, gunakan partnership. Pilih teman yang memberikan tambahan value. Nantinya memang Banten akan dikalahkan oleh VOC. Tetapi bukan dengan hard force atau military operation. Nggak pernah bisa takluk dengan itu. Tapi justru dengan apa coba? Politik adu domba. Hoax, biang kerok ini. Ujaran kebencian. Ini bahaya sekali. Cara-cara seperti inilah Indonesia harus belajar dari sejarah ini. Karena begitu luar biasanya Banten kemudian dapat ditaklukkan oleh VOC karena adu domba. Karena suatu negara bisa runtuh dengan soft power approach ini. Ini apa ya? Mas Ari concern sekali. Tapi itu cerita lain lagi lah. Lain kali kita cerita yang lebih detail lagi mengenai Divide et Impera ini. Nah, pada masa Abdul Fattah, Banten mengalami puncak kejayaannya karena Sultan Abdul Fattah itu adalah sultan yang berwibawa, adil, dan selalu berupaya mensejahterakan rakyatnya. So, he always thinking for other people. Nah, kemudian ia juga dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Karena apa? Berhasil membangun pertanian yang luar biasa dengan membangun sistem irigasi yang modern. Jadi kalau kita kenal sekarang ini korporasi petani dan sebagainya, zaman Sultan Ageng Tirtayasa itu sudah dipikirkan. Sehingga menghasilkan pertanian yang berlimpah dan menguntungkan rakyat. Inilah perilaku seorang raja yang people oriented. Bukan untuk memperkaya diri. Kalau kita sudah punya pemimpin yang seperti itu, kita dukung sepenuhnya. Banten juga memiliki sovereign wealth berupa bahan baku metal yang berkualitas tinggi. Sehingga pada masa kejayaan Tirtayasa, Banten menghasilkan mahakarya seni tingkat tinggi. Seperti keris yang kita punya ini. Kita lihat sarungnya. Sarungnya ini masih sangat orisinil. Betul-betul dari masa itu.
yaitu sarung gincu merah. Sarung gincu merah. Sarung yang sangat jarang ditemukan. This is rare item, sangat langka. Warna merah pada sarung ini juga ada artinya. Ini warna merah ini biasanya digunakan untuk keris yang diperuntukkan bagi panglima kerajaan, kerabat raja, bangsawan tinggi. So this is special for top level. Warangkanya ini perahu kandas bergaya Banten. Warangkanya ini orang Banten menyebutnya saserungaten. Ini menurut manuskrip Babon Sejarah Banten yang ditulis oleh juru tulis Kesultanan Banten sekitar tahun 1700-an yang juga merupakan sumber data informasi dari pembahasan kita atas keris ini. Nah, ini ada selutnya. Ada selutnya. Selutnya perak. Handle-nya luar biasa cantik. Ini adalah handle gading dengan motif raksasa gaya Banten yang sangat detail. Cakep banget. Detail, cakep, dan waduh, bayangkan pada masa itu sudah dihasilkan karya seni yang seperti ini. Figur raksasa yang sangat unik. Kepalanya ini nunduknya lebih dari biasanya. Semacam orang Jepang kalau nunduk itu. Jadi memang nunduk ekstrim. Ini menunjukkan simbol kerendahan hati. Detail ukirannya ini loh, sangat detail dan rapi. Jarang sekali kita ketemu handle dengan ukiran yang indah dan mulus seperti ini yang sudah beratus-ratus tahun dan masih luar biasa. Mari kita buka. Luar biasa. Mantap, indah. The beauty of big size. Bentuknya ini beda dengan keris biasanya. Panjang keris ini 53,5 cm dengan lebar bilah 4,8 cm. Kalau yang diukur gonjonya, ini panjangnya 11,6 cm. Gonjo 11,6 cm. Apa ndak mantep? Keris ini merupakan keris yang diberikan raja kepada panglima perang. Kemungkinan besar untuk panglima angkatan laut. Karena biasanya gini loh, kalau Mas Ari lihat nih, keris kan pada umumnya bentuk keris itu kan senjata tikam. Tetapi keris ini lebih merupakan senjata tebas. Nah ini yang unik, riciannya ini ada gandek, ada pejetan, dan rondo nunut. Nah ini yang mulai muncul kurius dari Mas Ari ini. Rata-rata keris untuk kerajaan Islam sudah tidak lagi menggunakan desain telaling gajah. Nah ini memang harus kita gali lagi nanti. Gitu. Hanya ini sepertinya memang lambang-lambang Ganesha untuk kerajaan Islam sudah tidak diaplikasikan di dalam desain kerisnya. Keris ini dapurnya
jalak ngure. Artinya burung jalak yang sedang ngure. Nah, kalau mau tahu arti lebih dalam jalak ngure, ini pernah Mas Ari bahas secara mendalam dan detail dan seru, sudah pasti, di episode jalak ngure HB7. Nah, linknya Mas Ari taruh sini. Kalau yang belum subscribe dan mengikuti, silahkan diklik linknya. Pamornya ini wengkon isen. Nah, wengkon ini ini merupakan jenis pamorekan yang membentuk outline pada bilah keris, mengelilingi keris, mulai dari bagian gandek, tepi depan, ke pucuk, tepi belakang, hingga ke wadidang keris. Pamor wengkon ini it look like simple, kelihatannya simple. Cuma nyatanya yang bisa bikin pamor wengkon itu enggak sembarang empu. Pasti empu yang luar biasa. Yang punya kapasitas dan kemampuan untuk membuat jenis pamorekan. Karena pamorekan itu harus direncanakan lebih dulu bentuknya sama si empu. Wengkon ini filosofinya adalah pertahanan, menolak bala, melindungi, protection, defense. Ini sesuai nih dipakai sama panglima perang yang memang tugasnya ini mempertahankan dan melindungi Kesultanan Banten. Disitulah kenapa dipilih pamor ini pada saat keris ini dibuat. Nah, kalau isen ini masuk jenis pamor tiban. Jadi di luar pamorekan, di tengahnya pamor tiban. So this is the very beautiful and complicated combination. Di mana dalamnya ini ada Pulau Tirtonya, ada Wosuta. Ya. Jadi ini sinergi desain dan sinergi teknik pembuatan keris di dalam satu bilah. Di mana wengkon isen ini filosofinya adalah menjaga kemakmuran, menjaga kesejahteraan. Itulah tugas utama seorang panglima perang. Terrefleksi di dalam desain keris ini. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Makanya untuk lovers langsung subscribe channel ini dan nyalain loncengnya, kelinting. Biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari sambil mengulik kisah-kisah menarik di balik pusaka-pusaka Indonesia. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran. Atau kalau mau request pusaka apa yang mau dibahas bareng Mas Ari, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.